kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, Shalom Bapak Ibu Saudara. Semakin hari Natal semakin dekat Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang beli baju baru. Ya, bahkan banyak yang sudah melihat-lihat baju yang akan dipakai nanti perayaan Natal atau kebaktian Natal ya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak juga yang buka toko baru. Ya tokonya bukan sekarang berbentuk fisik tetapi toko online ya. Sudah banyak yang jual online dan luar biasa. Online banyak sekali membawa keuntungan. Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Saya mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta John, Bapak Pendeta Purwanto, Bapak Pendeta Heru yang sudah mengundang saya melayani di tempat ini. Bertemu lagi kembali dengan Bapak Ibu. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang mengajari kita mengenai mengiring Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, mengiring Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan maka Bapak Ibu Saudara dan saya kita dijanjikan banyak berkat-berkat Tuhan, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Ya itu Bapak Ibu Saudara ya. Ada apa Bapak Ibu? Harga yang harus Bapak Ibu bayar. Nah ini yang gak enaknya ini. Yang gak enaknya. Gak enaknya itu harganya. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ya. Boleh PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Nah Bapak Ibu ini PowerPoint yang saya buat dan inilah firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Kuk. Ya, judul firman Tuhan berbicara mengenai kuk. Di dalam bahasa aslinya itu ada di situ Bapak Ibu bisa membaca. Artinya bahwa menyatukan. Jadi kuk itu artinya menyatukan. Menyatukan dengan siapa? Menyatukan diri kita dengan Tuhan Yesus. Saudara bersyukur bahwa dialah Tuhan, saudaralah manusia. Dia mau supaya saudara disatukan dengan Tuhan. Betapa luar biasa saudara dapat anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Kita melihat apa sih yang Tuhan katakan bahwa kalau kita menjadi orang percaya, orang yang dipilih oleh Tuhan, maka kita mau disatukan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau disatukan dengan Tuhan. Dari ayat 28 dulu ya Bapak Ibu Saudara, saya baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat ini kita melihat ajakan Tuhan Yesus supaya kita manusia berdosa ini mau menyatu dengan Dia yang sempurna. Kok bisa? Bisa. Ini yang ajak bukan Bapak Ibu Saudara. Ini yang ajak adalah Dia yang sempurna yang mengajak saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi orang percaya, Bapak Ibu bisa menjadi orang Kristen, anak-anak muda bisa menjadi orang Kristen karena yang ngajaknya Tuhan Yesus yang ngajak. Bukan kemauan kita sendiri, yang ngajaknya Tuhan Yesus. Dan Dia mau supaya kita belajar daripadanya. Supaya
kita memikul yang namanya kuk. Ya, di situ saya kasih gambaran Bapak Ibu Saudara. Kuk itu seperti dua kerbau yang dipasangin kuk di belakangnya sehingga bisa mengangkat beban sebesar itu. Ya, ada petaninya duduk di belakang dan mengangkat muatan yang berat, tetapi dipikul oleh dua kerbau. Nah, yang dimaksudkan itu, kuk itu adalah alat pasangan daripada Tuhan untuk memasang kepada saudara, supaya saudara bersama Tuhan Yesus berjalan bersama-sama seiring di dalam pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Enggak pernah. Enggak pernah saudara berjalan sendiri. Selalu di dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Maka kuk itu dipasang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa itu kuk yang Tuhan Yesus sedang ucapkan ini. Ya, kuk yang menyatukan itu apa? Oke, kita lihat poin pertama. Ya, kuk yang menyatukan adalah kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kuk yang menyatukan adalah saudara percaya sama Tuhan belum cukup. Ingat, saudara percaya sama Tuhan belum cukup. Saudara percaya sama Tuhan harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Banyak orang Kristen percaya sama Tuhan tapi belum menyerahkan diri. Nehi. Belum Bapak Ibu Saudara, ini masalah. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang, belum ngeklik. Tahu ngeklik? Ngeklik itu belum ngeklik. Jadi orang Kristen sekarang dengan Tuhan belum ngeklik. Kenapa belum ngeklik? Karena ini orang percaya sama Tuhan, tapi belum menyerahkan diri kepada Tuhan. Belum ngeklik. Suami istri Bapak Ibu Saudara, kalau dia hidup dalam keluarga, pertama-pertama, tahun-tahun pertama, wah masalahnya banyak sekali. Karena memang belum ngeklik. Maka perjalanan rumah tangga itu masalahnya banyak. Saya juga ngalami, pendeta juga ngalami. Jadi masalahnya banyak sekali. Tapi karena diberikan waktu yang panjang, sehingga perjalanannya 10 tahun, perjalanannya 20 tahun, perjalanannya 30 tahun, makin ngeklik. Amin. Makin ngeklik. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau menyerahkan diri itu Bapak Ibu Saudara, ini saya berikan sama Pak Heru. Pak Heru boleh berdiri. Ini saya berikan sama Pak Heru. Pak Heru terima. Tapi kemudian saya ambil lagi. Kira-kira menyerahkan diri enggak? Saya sudah memberikan kepada Pak Heru udah terima. Sekarang saya ambil lagi. Nah ini Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan itu sedang menuntun kita untuk belajar bagaimana menyerahkan diri kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan sedang diajari bagaimana saya sebagai orang Kristen, bagaimana saya sebagai orang percaya, bagaimana saya belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih persoalan, Bapak Ibu dikasih masalah, Bapak Ibu dikasih kesulitan dalam keluarga, Bapak Ibu dikasih tubuhnya tidak sehat, dikasih macam-macam, diizinkan. Bapak Ibu anaknya mengalami tidak lulus dalam ujian, nah itu. Sampai kemarin saya lihat di acara TV, orang tuanya memaksa anaknya harus berprestasi. Bapak Ibu pasti nonton itu ya. Dan akhirnya anak muda yang baik ini bisa membunuh ayahnya. Ayahnya dan ibu atau ayahnya sendiri Bapak Ibu. Ayahnya bisa dibunuh karena terlalu memaksa anak. Susah ngeklik itu susah.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang sedang Tuhan ajarkan. Bagaimana orang-orang Kristen tidak melihat hidupnya penuh dengan masalah, tidak melihat hidupnya penuh dengan kesulitan, tantangan masa depan, tidak penuh dengan bagaimana ancaman-ancaman dalam kehidupan ini, tidak. Tetapi Tuhan melihat kehidupan saudara, bagaimana saudara bisa ngeklik dengan Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita belajar pada pagi hari ini dari Matius pasal 11 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kasih gambaran-gambaran di depan. Ya ini Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Kalau kita belajar ngeklik. Pikul salib, pikul kuk bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Kira-kira gambaran seperti ini. Berkomunikasi. Di dalam masalah pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup kita, kita tidak boleh lupakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mau saudara sakit apapun, mau saudara ditimpa masalah apapun, mau saudara bagaimanapun, Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara. Amin. Jadi di dalam masalah itu kita ngobrol sama Tuhan Yesus. Kita sampaikan keluhannya sama Tuhan Yesus. Kita sampaikan beban kita sama Tuhan Yesus. Jadi tidak kita pikul sendiri. Itu masalahnya. Jadi ketika kita pikul sendiri jadi masalah. Nah di sini saya kasih gambaran Bapak Ibu Saudara. Ini gambaran kedua. Orang pemegang gelas. Nah sekarang saya kasih contoh. Bapak Heru silakan memegang gelas. Berdiri depan. Ya, angkat tinggi-tinggi Pak. Nah, kita mau lihat kira-kira Bapak Heru bertahan 1 jam enggak. Ini kan ringan ya Pak Heru ya. Ringan. Kira-kira 1 jam bertahan enggak? Kalau dia bertahan 1 jam, saya akan tambah waktu. 2 jam bertambah enggak? Kira-kira 2 jam bertahan, saya akan tambah waktu. 2 hari kira-kira bertahan enggak? 2 hari bertahan? Tentu Pak Heru tidak akan bertahan walaupun ini masalah kecil. Masalah ini kecil. Tapi kalau saudara angkat tangan 2 hari pegang masalah ini, angkat tanganmu dan pegang masalah ini, lama-lama otot-otot saudara akan cedera. Dan saudara akan dilarikan ke rumah sakit dan perlu penanganan dokter khusus. Bebannya ringan. Tapi masalahnya saudara pikul terus setiap hari dalam hidupmu. Saudara pikul terus mau tidur ingat, aduh gak bisa tidur. Mau makan ingat, puyeng kepala. Mau makan ingat, indahnya puyeng. Ya, semuanya kita alami. Jadi masalahnya tetap kita pikul. Seperti ini. Kecil, tetapi kalau saudara pikul jadi masalah. Tapi coba lihat ini. Rocket take off. Ini pesawat yang sudah naik ya Bapak Ibu Saudara. Kira-kira pesawat ini beratnya berapa Bapak Ibu? Berat banget ini ya. Penumpangnya di dalam banyak Bapak Ibu. Tantangan pesawat ini melawan gravitasi. Melawan apa lagi? Melawan apa lagi? Gravitasi melawan apa lagi? Melawan angin. Melawan apa lagi? Oh mungkin banyak yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi mengapa pesawat ini bisa mengantar Bapak Acen dari mana tuh Pak? Dari Tiongkok ya. Dari Tiongkok sampai tiba di Jakarta tadi malam bisa ke rumah duka. Kok bisa? Bandingkan sama Aqua ini. Ini benda kecil. Tapi 1 jam saja saya angkat tangan begini. Enggak kuat. Tapi kok pesawat segede begini. Ngangkat penumpang begitu banyak. Lawan gravitasi. Bisa berangkat dari Indonesia. Jatuh ke Amerika bisa. Berjam-jam
ada di atas dan pesawat itu bisa bertahan di atas sampai ke tujuan dengan selamat. Kok bisa? Bisa Bapak Ibu Saudara, karena sudah dirancang. Sudah diberikan kemampuan sehingga pesawat ini bisa terbang sampai ke tujuan. Walaupun di angkasa ada awan, ada petir, ada angin kencang, dia bisa bertahan. Terbang terus di atas, tidak jatuh. Dan sampai kepada tujuan. Nah Bapak Ibu, ini pelajarannya. Kalau kita mau klik dengan Tuhan, maka saudara menjadi orang Kristen seperti pesawat ini. Walaupun ada tantangan, ada beban, saudara tidak pikul sendiri. Saudara pikul bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen adalah kita orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku ini lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus telah merancang satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, maka kita harus siap sedia untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Persoalan-persoalan apapun yang mungkin bagi kita tidak bisa dipecahkan oleh logika kita, siap diserahkan kepada Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu siap? Siap menyerahkan persoalan-persoalan kepada Tuhan? Mau? Kita harus berkatakan kepada Tuhan bahwa aku siap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini ada warna-warni kehidupan seperti pohon Natal yang indah ini. Warna-warni kehidupan. Tetapi ingat, Tuhan mengizinkan Bapak Ibu mengalami kesulitan-kesulitan hidup itu diizinkan Tuhan. Bukan kemauan Bapak Ibu. Ingat ya, Tuhan mengizinkan masalah-masalah hidup itu harus Bapak Ibu alami. Kenapa masalah-masalah hidup harus dialami Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mau tahu nih. Contoh saya kena gangguan jantung. Pasang 2 ring jantung. Sekarang jantungnya sehat. Bisa jalan tiap pagi. Kena ginjal. Ginjal kemarin saya periksa ke Bandung, dokter ahli ginjal mengatakan Bapak harus cuci darah. Jadi saya harus disuruh cuci darah. Tapi saya mengatakan saya punya dokter di atas segala dokter, enggak cuci darah. Baik-baik aja, saya enggak cuci darah. Tapi harus jaga makan, gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan ingin tahu apakah Bapak Ibu itu mengeluh atau tetap mengatakan, aku mau iring Yesus. Nah, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu Tuhan dengar. Apakah anakku ini mau tetap mengiring aku? Aku uji, aku coba keadaannya. Ketika kita mengalami keadaan yang buruk dalam kehidupan kita, tiba-tiba muncul kata-kata mengeluh. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba muncul kata menghujat. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. 3 kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang kurang ajar. Nah, itu kita ucapkan untuk Tuhan. Jadi masalah itu memang Tuhan izinkan. Semuanya Tuhan izinkan. Tetapi itu untuk menguji. Apakah saudara memikul kuk bersama dengan Tuhan?
Ataukah saudara meninggalkan Tuhan? Itu perlu masalahnya. Persoalan itu perlu, saudara perlu untuk mendewasakan keadaan rohani kita. Jadi Tuhan itu harus mengizinkan masalah terjadi. Bukan ikut Tuhan langsung enak-enak jadi orang Kristen. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan melimpahi berkat-berkat-Mu melimpah-limpah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Memang Tuhan izinkan. Supaya melihat kesetiaanmu dengan Tuhan. Waduh ikut Tuhan kok aku rugi saja. Ikut Tuhan kok aku rugi saja. Tuhan ingin tahu motivasimu ikut Tuhan itu sampai di mana. Amin. Jadi kalau ikut Tuhan, kalau hal yang buruk terjadi dalam hidup, seperti mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa kita ikut Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Bahwa sesungguhnya kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya benar-benar kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang bangga dengan pilihan Tuhan atas hidup saudara. Saudara mesti bangga kalau Tuhan itu mau merangkul kita, mau bersama-sama berjalan dengan kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita mengucap syukur, saya ingat seperti nyanyian di Mazmur. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Itu satu pujian yang luar biasa yang selalu mengingatkan saya bahwa Daud dia sebagai seorang yang hatinya selalu merindukan Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan hidup, dia selalu mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Mengajak jiwanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin jiwanya gelisah, mungkin jiwanya susah, mungkin beban yang dia pikul itu begitu berat. Tapi selalu dia bersyukur. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Dia mengajak jiwanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita ketika kita di dalam tekanan, kita di dalam masalah, kita dalam kesulitan, selalu ajak jiwa kita. Supaya dia tidak berasosiasi yang enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia selalu ingat kepada Tuhan. Selalu ingat kepada kemurahan Tuhan. Ini poin pertama yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Kita lihat poin kedua. Poin kedua mengajari apa? Setelah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita diajari harus selalu setia. Semua katakan amin. Ya itu dia. Jadi setelah Bapak Ibu menyerahkan diri kepada Tuhan, maka persoalan sudah selesai belum Pak? Belum selesai Bapak Ibu Saudara. Masalah udah selesai belum? Belum selesai. Tetapi apa yang Tuhan minta? Saudara harus tetap setia. Enak kan? Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setia. Kita lihat ayat firman Tuhannya. Di dalam Lukas ya. Lukas pasal 2 ayat 38. Ya, ada ayat firman Tuhan di depan. Kita baca, 2, 3, semua baca. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, di sini kita belajar seorang yang tiba-tiba dapat kejutan yang luar biasa. Di tengah-tengah kekalutan jiwanya. Mau percaya sama Tuhan, mau setia sama Tuhan apa enggak. Karena kalau seorang belum menikah dan keadaan hamil, hukum Yahudi
harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi Maria membuat pernyataan ini Bapak Ibu Saudara. Setelah pernyataan ini disampaikan kepada malaikat. Lalu malaikat itu setuju dengan pernyataan Maria. Malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Ini pernyataan kesetiaan Maria untuk menerima tanggung jawab yang harus dijalani dalam kehidupannya. Sebentar lagi kita merayakan Natal, Bapak Ibu. Natal itu kita belajar apa dari Natal? Natal itu saudara hanya belajar kasih sayang Tuhan yang besar bagi saudara? Amin. Iya. Tetapi kira-kira saudara belajar dari kesetiaan Maria enggak? Maria itu orang yang setia. Di dalam keadaan resiko yang besar, dia mau mengatakan bahwa malaikat itu adalah utusan Tuhan. Maka Maria itu adalah hamba Tuhan. Maka apa yang diakui Maria menjadi keyakinan percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kesetiaan. Maria hamil, memiliki anak, dan kemudian Yusuf mendampingi Maria sehingga Maria bisa melahirkan anak dengan selamat. Dan apa yang terjadi? Kesetiaan itu diuji ketika anak ini akan dibawa lagi pergi dari Bethlehem menuju ke Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat perjalanan Natal adalah perjalanan kesetiaan Maria dan Yusuf. Maka di dalam kehidupan kekristenan kita, setiap orang percaya tidak hanya dituntut untuk memberikan dirinya kepada Tuhan, tetapi setiap orang percaya diminta untuk tetap setia kepada Tuhan. Berapa banyak yang setia kepada Tuhan? Kita angkat tangan kita. Semua setia kepada Tuhan, amin. Kita semua setia kepada Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang setia itu pasti diberkati Tuhan, amin. Orang yang setia kepada Tuhan itu pasti dilimpahi berkat-berkat daripada Tuhan. Saya mendengarkan sebuah kesaksian. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penginjil wanita datang ke Indonesia, turun di Surabaya, menginjil, banyak orang bertobat, dan kemudian dia pergi ke Malang menginjil, banyak orang bertobat. Lalu penginjil ini memberitahukan kepada yayasan penginjilan yang mengirim dia ke Indonesia. Karena dari yayasan penginjilan ini, setiap orang yang diinjili dari penginjil yang datang ke negara-negara di dunia ini, maka kantor penginjilan itu akan dipasang bendera. Kalau dia dari Indonesia, maka bendera Indonesia dipasang di kantor penginjilannya di Amerika, Bapak Ibu Saudara. Dan suatu saat penginjil ini memberitakan Injil firman Tuhan dan banyak orang yang bertobat sehingga harus membuka sekolah penginjilan. Sekolah penginjilan dibangun dan banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk pada sekolah penginjilan itu. Nah, dengar-dengar berita Bapak Ibu Saudara, yayasan ini diberkati Tuhan luar biasa. Lalu sang pemilik yayasan ini mengatakan kepada temannya, kita punya uang yang banyak. Kira-kira uangnya untuk apa? Uangnya yang banyak ini harus diberikan untuk pelayanan Tuhan. Lalu mereka memberikan rajin, memberikan yang namanya perpuluhan. Karena diberkati Tuhan makin banyak, akhirnya pemilik yayasan mengatakan, kali ini kita sudah diberkati Tuhan begitu banyak, kita naikin perpuluhan. Bukan lagi 1/10, naikin 20. Karena diberkati Tuhan banyak, kali ini kita harus naikin perpuluhan. Naik 30%. Wih, diberkati lagi 30%. Kasih perpuluhan 30%. 30% Bapak Ibu Saudara. Diberkati lagi, diberkati lagi. Akhirnya 50%. Akhirnya 70%.
akhirnya diberikan sampai 100%. Kok yayasan seperti ini berani memberikan satu harga yang mahal, 100% dari hasilnya dikasih semua kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk penginjilan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Tuhan mengajari kita apa? Kesetiaan. Jadi setia dalam perkara kecil, Tuhan akan melimpahi ke perkara yang besar. Setia ke perkara besar, Tuhan akan melimpahi ke perkara yang lebih besar. Setia kepada perkara yang lebih besar, Tuhan akan melimpahi ke perkara yang lebih besar lagi. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita semuanya. Maka kita itu cuma diminta untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan semuanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu melimpahi kita dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita mau datang.